Halo, berjumpa kembali dengan saya Santi Mary SPD dalam channel English 911. Channel yang merupakan media pembelajaran bahasa Inggris secara online khusus untuk SMK. Namun bagi teman-teman yang bukan SMK, jika ingin mempelajari beberapa materi yang telah kami sajikan, gak masalah juga, silakan. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang materi cause and effect. Untuk materi cause and effect ini ada dua target pembelajarannya, untuk skill pengetahuan dan keterampilan. Dalam pengetahuan, menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab dan akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk keterampilan, siswa menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat. Oke, itu untuk target kita dalam pelajaran kali ini. Nah, kita bahas dulu pertama pengertian. Cause itu artinya sebab, effect artinya akibat. Fungsi sosialnya adalah mengungkapkan hal yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Contoh, X terjadi karena disebabkan oleh Y. Dikarenakan oleh peristiwa Y, maka terjadilah kejadian X. Nah, hubungan kalimat-kalimat seperti itu saja. Generic structure atau text structure. Ada 3 komposisi, yaitu main clause atau klausa utama, kemudian adverbial clause, klausa terikat, kemudian conjunction. Conjunction itu ada juga yang menyebut transition, merupakan kata penghubung. Nah, main clause itu adalah klausa bebas, tidak terikat. Dia bisa berdiri sendiri. Contoh, it is heavy rain now. Nah, cukup dengan dia sendiri saja, kalimatnya masih utuh. Hari ini, sekarang hujan lebat. Tidak ada masalah, orang langsung paham. Akan tetapi untuk yang dependent atau terikat, so we must cancel our plan to visit grandmother. Nah, kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dibantu oleh klausa yang lain, sehingga makanya disebut dengan dependent atau terikat. Nah, ini adalah salah satu contoh conjunctionnya, yaitu so. Nah, it is heavy rain now merupakan penyebab, cause. Nah, akibatnya, we must cancel our plan to visit grandmother. Jadi ini merupakan efeknya. Kita lanjut. Jadi dalam membuat kalimat cause and effect, komposisinya boleh terserah dari kita mengungkapkan seperti apa. Boleh kita mulai dulu dari sebab, kemudian akibat, atau kita mulai dari akibat lalu diikuti oleh sebab. Nah, ada beberapa struktur teks, ketentuan struktur teks sesuai dengan conjunctionnya. Jika kita menggunakan as a result, therefore, consequently, so that, dan accordingly, maka sesudahnya diikuti oleh klausa. Seperti yang kalian sudah tahu, klausa itu komposisinya terdiri dari minimal subjek dengan predikat. Nah, seperti contoh, bla 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 bla, so that we can play football. Nah, klausanya ini we can play football. Jadi ketika kalian menggunakan lima kata penghubung ini, maka sesudahnya diikuti oleh klausa. Nah, beda dengan as a result of, due to, owing to, because of, maka sesudah kata penghubung ini diikuti oleh noun phrase, yaitu frasa, kata benda, bukan klausa. Namanya noun berarti dia cenderung pada kata benda. Contoh, due to, ini ada due to bad weather. Bad weather ini adalah noun phrase. Noun phrase itu berarti frasa kata benda. Kemudian because of, serious illness. Serious illness adalah noun phrase. Jadi bukan sebuah klausa yang ada unsur subjek dan predikatnya, tidak, tapi hanya gabungan dari beberapa kata benda sehingga membentuk frasa. Nah, language features atau unsur kebahasaan. Nah, untuk tensesnya sih fleksibel saja. Ketika kalian ingin menggunakan dengan kalimat present, silahkan.
past tense silakan, atau future silakan, atau present continuous silakan. Jadi tergantung situasi dan penggunaannya. Kemudian kita menggunakan kata transisi atau penghubung. Nah, jika konsepnya cause dan effect, maka kata penghubung yang kalian pakai itu adalah as a result, therefore, consequently, so that, accordingly, dan because. Jika kalian menyebutkan efek terlebih dahulu, setelah itu baru cause-nya atau akibatnya, maka kalian menggunakan kata penghubung as a result of, due to, because of, owing to. Dan kalian bisa lihat sendiri arti dari masing-masing kata transisi tersebut ya. Nah, ini contoh penggunaan kalimat. Ini yang menggunakan as a result, therefore ini. Kita kasih satu contoh, kita bahas satu contoh. She made one big mistake. As a result, she lost her job. Dia membuat sebuah kesalahan besar. Sebagai akibatnya, dia kehilangan pekerjaannya. Nah, seperti itu. Kemudian, jika efek terlebih dahulu, she was very tired as a result of working late. Dia sangat lelah sebagai akibat dari kerja lembur. Nah, jadi seperti ini nanti kalimat-kalimat yang akan ketemukan dalam cause and effect. Nah, creating cause and effect sentence. Ketika kalian menulis sebuah kalimat cause dan effect, maka ada beberapa tips yang bisa saya berikan pada kalian. Yang pertama, jika kalian tidak begitu capable in English, bagus dalam bahasa Inggris, maka kalian tulis dulu dalam bentuk bahasa Indonesia. Contoh, tulis kalimat dalam bahasa Indonesia memiliki asalkan unsurnya ada sebab dan akibat. Kemudian tandai kata penghubungnya terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian translate. Contoh ya, saya terlambat datang ke sekolah karena terlambat bangun. Nah, kata penghubungnya ada kata karena. Kalian lihat di catatan sebelumnya, karena itu bahasa Inggrisnya adalah because. Nah, because sesudah because diikuti oleh klausa. Nah, maka I was late to go to school because I got up late. Nah, seperti itu saja, simple bukan? Nah, kemudian saya ingin jadi animator handal sehingga setelah lulus nanti saya akan lanjut jurusan multimedia. I want to be professional animator. Therefore, I will take multimedia major after graduating from senior high school. Jadi seperti apa kalimat yang kalian tulis bisa saja asalkan kalian paham apa kalimat yang kata penghubung yang bisa kalian yang cocok dan tepat kalian gunakan. Oke, sepertinya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Silakan kalian berlatih sendiri dengan membuat kalimat-kalimat sendiri dan membaca teks-teks yang ada unsur cause dan efeknya. Dan kalian tentukan mana yang cause, mana yang efek, mana kata penghubungnya. Itu akan mempermudah kalian dalam memahami sebuah teks. Sampai jumpa pada pada sesi berikutnya.